anak Indonesia, salam sehat, salam literasi. Membaca adalah gudang ilmu. Membaca membuka cakrawala kita dalam mengenal ilmu dan pengetahuan. Karena ilmu dan pengetahuan adalah kekuatan yang tidak mengenal batas. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa cerita yang mengangkat budaya dari suku Dayak Kalimantan Tengah, yaitu suku Dayak, dengan mengangkat kearifan lokal anak-anak di pedalaman ataupun yang tinggal di lingkungan bumi Kalimantan Tengah. Suku Dayak memiliki banyak kearifan lokal yang sangat hidup dekat berdampingan dengan alam semesta atau alam sekitarnya. Mari kita budayakan membaca, mengenal budaya Kalimantan Tengah melalui cerita-cerita pendek yang mengangkat kehidupan dari anak-anak suku Dayak. Mari kita dengar ceritanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera, Om Swastiastu, Tabe Selamat, Lingun Alatai, salam sujud karende malempang, adil katalinu, bacuram ke surga, basengat ke jubata. Ayo harus. Makasih. Hari ini kita hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Kita bersama-sama mendengarkan cerita yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini salah satu mengisi kegiatan kita, karena sementara kita belum melaksanakan pembelajaran tatap muka, terbatas, mengingat karena situasi kita di Kota Palangkaraya masih suasana pandemi yang boleh dikatakan kemarin level 4, nah sekarang sudah mulai membaik menjadi level 3. Doa kita semua mudah-mudahan kita bisa anak-anakku nanti kembali ke sekolah dan bermain dengan teman-teman yang lain. Baik, Bapak akan menyampaikan cerita sedikit bahwa kita di Kalimantan Tengah. Nah, ini ada di sebuah desa kecil yang di pedalaman Kalimantan Tengah. Karena kita hidupnya di Kalimantan Tengah, kita banyak mempunyai sungai. Salah satunya adalah aliran Sungai Katingan yang terletak di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya juga ada sungai kita yang namanya Sungai Kahayan, ya anak-anak ya. Tahulah Sungai Kahayan. Yang ada jembatan Kahayannya itu. Nah, kalau anak-anak sering diajak ibunya ya barangkali kuliner di seberang, nah itu pasti melewati jembatan Sungai Kahayan. Nah, ada seorang anak kecil perempuan yang bernama Modi. Nah, rambutnya hitam dan pendek sebatas bahu. Jadi seperti anakku, siapa namanya? Siapa? Caca. Nah, jadi sebahu, rambutnya pendek sebatas sebahu. Dia hidup dengan mama. Kalau bahasa kita, kalau mama itu panggilannya paman ya, anak-anak ya, mama. Kalau yang perempuan itu dipanggilnya Mina. Tahu ya, Mina? Mina itu siapa? Mina itu yaitu untuk panggilan bibi lah orang. Nah, kalau mama itu paman, bahasa kita. Sejak berumur 3 tahun, Modi ini dititipkan oleh orang tuanya pada paman dan bibinya. Sementara keempat saudara kandung Modi ikut dengan ibunya. Nah, sekarang Modi sudah berumur 7 tahun, ya barangkali sepantaran seumur anak-anakku ini. Nah, jadi kehidupan Modi
Memang bergantung pada Mama dan Minanya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka tinggal di rumah yang sederhana yang terbuat dari kayu banuas. Itu kayu banuas. Kehidupan sehari-hari mereka mengandalkan alam sekitarnya yang bisa dimanfaatkan. Nah, sungai Kahayan yang mengalir di belakang rumah menjadi pusat segala kebutuhan keluarga. Mandi maupun memasak, menangkap ikan untuk lauk, makan sehari-hari. Selain itu juga hasil tanaman seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan hasil kebun lainnya. Di desa itu jarak antara rumah yang satu dan yang lainnya agak berjauhan, juga penduduknya masih sedikit serta masih dikelilingi hutan. Nah, kebetulan kita di Kalimantan Tengah masih banyaklah hutan kita, walaupun sekarang sudah banyak juga kebun-kebun sawit. Nah, jadi akhirnya hutan kita mulai berkurang. Nah, setiap hari saat pulang sekolah, si Modi menyusuri jalan setapak dengan hiasan bunga rumput yang panjang dan hijau yang berada di pinggir sungai. Sepanjang jalan Modi sangat menikmati perjalanan pulangnya diiringi angin sepoi-sepoi. Pada saat-saat tertentu ia berhenti untuk melihat belalang kecil yang melompat dari satu ke rumput lainnya. Kemudian ia memastikan kedua tangan kecilnya untuk menangkap belalang itu, dan hopnya pernah tahu dengan belalang. Caca tahu ya? Tahu kan? Tangkap itu kan. Nah, jadi tertangkap. Sepanjang jalan Modi tidak melepaskan sedikit pun belalang itu dari kedua tangannya dengan rapat hingga tidak ada celah untuk melepaskan diri. Sesampainya di rumah, Modi tak pernah lupa mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lalu dari arah dapur, Mina atau bibinya yang perawakannya gemuk dan rambut ikal pendek menuju pintu dan buka pintu dan membalas salam. Waalaikumsalam. Lalu Mina bergegas ke dapur dan Modi menutup kembali pintu rumahnya. Beberapa lama kemudian Mina kembali keluar menuju kamar Modi. Nah, mungkin itu yang bisa ya anak-anak ya. Nanti akan dilanjutkan oleh ibu-ibu kita lagi untuk bercerita ataupun mendongeng. Nikmati dongeng ini, mudah-mudahan bisa menjadi semangat anak-anakku dalam menempuh pelajaran, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga Palangkaraya kembali normal seperti sebelumnya ada pandemi. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mencari kelakai. Modi, Mina minta maaf hari ini ya. Mina belum sempat memasak karena ada undangan pernikahan di kampung seberang. Mina meletakkan piring dari dapur yang berisi lempeng. Lempeng adalah kue yang dimasak dengan bahan dasar tepung terigu, pisang raja nangka, santan kelapa, dan gula. Banyak bahan itu tadi dicampur jadi satu lalu dimasak menyerupai pizza. Bagi Modi, lempeng adalah kue terenak yang sangat ia sukai. Selesai ganti baju, Modi segera keluar menuju dapur untuk mencuci tangan dan mengambil segelas air putih yang diletakkan di meja dekat piring berisi lempeng. Dengan sigap Modi segera mengambil lempeng dan menyantapnya dengan lahap. Nyam 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 katanya. Ia sangat lapar sehingga membuat ia tergesak-gesak memakan lempeng tersebut. Dari arah dapur suara langkah Mina terdengar, prok 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 prok. Karena rumah itu tempat tinggal mereka semuanya. Terbuat dari kayu hingga derap langkah kaki terdengar dengan jelas. Dan Mina menghampiri Modi. Modi, Mina boleh minta tolong denganmu enggak? Oh iya nak, kenapa? Persediaan sayur Mina sudah habis.
Mina meminta tolong Modi mau ya membelikan sayur kalakai di warung untuk makan malam nanti. Kalakai adalah tumbuhan paku-pakuan yang biasa ditemukan di daerah rawa dan banyak ditemukan di Pulau Kalimantan. Lalu Mina mengeluarkan uang dari saku dan memberikannya kepada Modi, sehingga Modi mengambil uang yang diberikan Mina dan memasukkannya ke dalam kantong sakunya. Iya Mina, segera Modi memasang sendal jepitnya dan keluar menemui anak tangga dengan cepat. Lalu lagi-lagi Modi melewati pinggiran sungai yang warnanya seperti kopi susu. Arus sungai itu sangatlah deras. Sur, air sungainya deras sekali. Air sedang pasang karena sering hujan. Di sepanjang jalan Modi melewati lapangan kecil, tempat anak-anak seusianya bermain tali, kelereng, dan gasing. Kemana saja kamu dari siang sampai sore ini belum pulang? Nada jengkel marah terdengar dari suara geram Mama. Mama, aku minta maaf. Tadi aku bermain dengan teman-teman. Aku lupa membeli sayur kalakai yang sebagaimana perintah Mina tadi. Dengan nada menyesal, merasa bersalah, Modi menjelaskan perjalanannya hingga ia pulang membawa kalakai ia petik sepanjang perjalanan pulang. Itulah anak-anakku cerita mencari kalakai yang di daerah Kalimantan Tengah yang terbanyak. Disitulah banyak manfaatnya sayang kalakai, bisa untuk sayur, untuk peye, dan untuk minuman, untuk stamina, untuk menambah darah. Itulah cerita Bunda pada pagi hari ini untuk anak-anak Bunda yang saya sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi beberapa kisah tentang Modi, si gadis ngaju yang tinggal di bumi Kalimantan Tengah. Membaca sesuatu yang sangat sederhana bisa kita lakukan, tapi dari membaca banyak yang kita ketahui. Maka mari kita melakukan, mari kita membudayakan membaca untuk kepentingan, untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita, mengenal dari hal-hal terkecil apa yang ada di Kalimantan Tengah. Membaca gudang ilmu, membaca membuka cakrawala dunia. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.